Pemberantasan judi online atau yang masyarakat kenal dengan judol harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Situasi yang sangat ironis sebenarnya. Kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi judi online justru diduga aktif melindungi ribuan situs haram itu. Bagaimana penegakan hukum bisa membuat jera para pelaku dan bagaimana memberantas jaringan judi online ini dari hulu hingga ke hilirnya. Kita ulas bersama pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, sehat ya, Prof? Sehat, Mas Radit, sehat. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, dua pelaku yang masuk daftar pencarian orang, Prof, ini sudah ditangkap lagi kemarin katanya oleh polisi. Ini meskipun juga bukan dari unsur Kementerian Komdiji, tapi ada keterlibatan juga mereka ini bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam Kementerian Komdiji. Dari sisi ini kalau Anda melihat mungkin nggak akan ada pelaku lain yang terungkap? Ya, saya kira pertama ya, saya melihat ini kasus judol ini atau judi online ini sudah kalau saya katakan sudah merupakan bencana nasional. Anda bayangkan banyak orang yang gantung diri kemarin gara-gara judi online. Ada istri membakar suami gara-gara judi online. Banyak di pihak aparatur negara juga ikut terlibat dalam judi online dengan memainkan pemain dan segala macam. Jadi ini sudah masif ya, sudah masif dan korbannya sudah banyak sekali begitu. Jadi pemerintah harus benar-benar konsisten untuk memberantas, jangan setengah-setengah begitu. Nah, kalau yang kita lihat saat ini ada garda terdepan Komdigi ini ya, yang merupakan lembaga yang harusnya melakukan penutupan gitu ya, pemblokiran begitu. Tetapi mereka menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mereka blokir, tapi tidak diblokir karena mendapat suap begitu. Jadi ini saya kira bukan lagi pasal 27 Undang-Undang ITE atau 303 KUHP ya. Ini sudah masuk pasal 12E dan F huruf kecil, itu tindak pidana korupsi ini. Karena ini namanya satu bisa masuk kategori pemerasan atau juga penyalahgunaan kewenangan begitu. Jadi kan mereka kan pegawai negeri kan, termasuk juga PNS atau bekerja buat negara. Jadi saya kira untuk pemberatannya lebih baik kalau saya kira masukin pasal tindak pidana korupsi dan bisa menjaring semua orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan begitu. Dan tidak kemungkinan juga pimpinan-pimpinan di kementerian ini juga harus bertanggung jawab kan kalau memang ikut terlibat dalam tindak pidana ini begitu. Ya, Anda singgung soal orang-orang di kementerian juga kalau memang yang terlibat ya harus ditindak. Ini ada yang menarik sebenarnya ketika mantan Menkominfo, sebelum Komdiji kan namanya Kominfo ya. Ini Pak Budi Ari mengatakan bahwa dia itu merasa dikhianati sebenarnya karena itu orang-orang yang sebetulnya ia approve gitu ya untuk membantu Kominfo pada saat itu yang hanya bisa men-take down 10 ribuan situs judi online menjadi lebih dari 10 ribu, bahkan bisa sampai 500 ribu per hari. Nah ini merasa dikhianati, tapi juga di sisi lain malah di dalam ini sendiri yang diminta untuk men-take down lebih banyak lagi situs judi online malah membina begitu, malah melindungi mereka-mereka yang punya. Dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, judi online ini kan punya katakanlah penghasilan haram dalam tanda kutip yang luar biasa besar begitu, miliaran bahkan ratusan miliar bahkan mungkin triliunan gitu. Melibatkan aparat yang ada di dalam kementerian. Secara hukum pidana, memutus mata rantai seperti ini bagaimana sebenarnya dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi, Prof. Jamin? Iya, saya kira harus ada konsistensi ya dari Komdiji ini untuk bisa melakukan pemblokiran ya dan juga menutup semua situs-situs. Saya kira dengan adanya ini kan seperti gunung es ya. Kelihatannya sih cuma 12 atau 15 orang saja ini. Tetapi ini kan masif gitu loh. Jadi menurut saya bukan hanya Komdiji, saya juga agak pesimis ya dengan Polda Metro. Pertanyaan saya, kenapa Polda Metro Jaya? Kenapa nggak Bareskrim? Ini kan skala internasional begitu. Harusnya Kabar Reskrim yang bertanggung jawab terkait dengan kasus seperti ini. Mereka
Karena ini kasusnya bukan di DKI Jakarta saja saya kira, bukan Ya, apalagi betul. level ini kan level kementerian kan. Level kementerian itu sudah nilainya juga saya kira sudah di atas 20 miliar. Jadi sebenarnya Kabar Reskrim yang turun di sini, Kapolri begitu. Ini bencana nasional. Jangan diserahkan kepada Jantarnas di Polda Metro. Ah, ini kecil sekali gitu loh. Ya, Jadi saya seperti kira terlalu kecil. kita nggak peduli, kita tidak peduli terhadap kasus ini. Atau jangan-jangan APH-nya juga ada indikasi ya kemungkinan juga sudah terperangkap dengan bos-bos mafia judi ini begitu. Jadi menurut saya ini sudah menjadi bencana nasional. Ya. Makanya presiden harus turun tangan. Anda bayangkan di daerah-daerah mereka beli slot. Slot itu uang mereka berapa sih? Beli slot judi itu lalu mereka ngutang online. Sudah utang online diperas lagi sama pemberi pinjaman online. Jadi ini kan dua mata sisi, judi online dan pinjaman online. Nah, ini membuat negara kita, rakyat-rakyat miskin ini jadi malas dan terlilit utang, akhirnya mereka ya hancur lah begitu ya. Jadi ini lebih parah dari narkotika menurut saya ya. Lebih dari parah daripada narkoba begitu. Kalau narkoba kan merusak diri sendiri, ini juga merusak diri dia, keluarganya, dan ini sangat berbahaya. Jadi saya kira ini nggak bisa main-main. Menurut saran saya, kalau ini judi dibiarkan begini, ini akan masuk ke semua lapisan masyarakat ya. Bukan hanya orang miskin saya kira ya. Para pengusaha, kemarin juga kita dengar ada beberapa anggota dewan ya, baik di daerah, juga ada terkena juga main seperti Ya. ini begitu. Bahkan Nah, aparat kepolisian jadi juga ada. iya, nah makanya menurut saya harus ada presiden ini harus concern terhadap judi ini. Jangan dilindungi. Bos-bos judi itu jangan dilindungi. Kalau dilindungi ya sudah susah. Nggak ada, percuma level Polda Metro ini melakukan tindakan ini saya kira ya baik ya kita hargai ya sudah. Tetapi untuk menuntaskan tindak pidana perjudian ini harus Kabar Reskrim, Kapolri yang langsung turun tangan gitu. Bahkan orang-orang contohnya di kepolisian yang terlibat dengan adanya penerimaan suap, contohnya dari bos-bos, harus ditindak juga. Seandainya ada ya, harus dilakukan begitu. Itulah Ya, yang harus dilakukan, saya kira. Oke, itu tadi penanganan yang setengah-setengah, ya publik mencurigainya, publik menduga bahwa besarnya mahar ya dalam tanda kutip yang diberikan para bos-bos judi online atau bandar-bandar judi online ini membuat mereka juga melakukan penindakan setengah-setengah. Katanya begitu dugaannya. Yang saya tanyakan tadi itu, Prof. Apa penindakan yang setengah-setengah ini ya tercermin seperti yang Prof bilang harusnya di Mabes Polri, di Kabar Reskrim, bukan di Polda Metro Jaya. Ini apakah juga menandakan indikasi bahwa tindakan ini setengah-setengah sekarang dengan konteks yang saya katakan tadi dengan mahar yang besar, dugaan mahar yang besar begitu? Ya, keuntungan dari judi online itu kan cukup besar. Tadi sudah disampaikan oleh PPATK sampai triliunan. Anda bayangkan kalau sampai triliunan, dia mengeluarkan berapa duit aja untuk itu masih untung begitu ya. Iya, Jadi betul. saya kira dengan triliunan itu dia bisa melakukan apa aja. Ini kan jaringan ya, sama seperti jaringan korupsi, terorisme, TPPO ya begitu. Nah ini sudah extraordinary crime. Ada orang yang memberangkatkan, kita tahu ya, pengusaha judi online itu memberangkatkan para pekerja. Kita tahu ada yang ke Vietnam ya, ada yang ke Kamboja begitu. Ya. Itu ada kaitan dengan Menteri Ketenagakerjaan dalam pemberangkatan, ada terkait dengan imigrasi. Ini sangat masif. Jadi mereka saya kira sudah terstruktur ya, masif dan mempunyai intelektual yang cukup tinggi. Anda bayangkan bikin situs ini kan nggak gampang. Perlu ada orang ahli IT yang benar-benar. Dan saya kira juga Komodigi ini ya juga hati-hati. Jangan-jangan yang buat judi online itu harus dicek dulu. Jangan-jangan dari dalam juga bisa-bisa menjadi pengaruh juga. Selain mereka memblokir atau memberikan, ada juga situs-situs ini yang dibuat di mana, kapan dibuat. Nah ini. Jadi saya kira ini sudah menjadi masif ya, harus diperhatikan sama pemerintah. Jangan sampai nanti rakyat kita ini jatuh seperti narkoba gitu ya. Jadi harus ditindak benar-benar ini. Pasalnya banyak sebenarnya Mas. Tadi katakan ada pasal 27 ITE, ada 303,
Bahkan ada kalau penyelenggara negara atau PNS bisa kenakan pasal 2 atau pasal 3 dan pasal 2F terkait dengan pemerasan Ya. gitu. Jadi bisa dilakukan sekarang terkait komitmen saja ya pemerintah Dan ini jangan mau tebang nggak pilih gitu ya, Prof, memberantas ya? gitu. Ya, mau Ya. memberantas dan jangan mau menerima. Kalau sampai dia Ya. menerima dari bos-bos judi online, ya dia nggak bisa melakukan Baik. apa-apa. Dia bilang, udah saya kasih suap contohnya, kamu nggak usah ganggu saya. Udah nggak diganggu, akhirnya apa? Berjalan. Nah jadi inilah yang saya sayangkan ya di negara yang Oke. sangat kita cintai ini, ya kita harus concern lah terhadap ini begitu. Kalau tebang pilih ya yang terjadi nanti permisif lagi terhadap mereka-mereka yang sudah terlibat aksi judi online. Termasuk juga terakhir TikToker Sadbor ini dibandingkan dengan sejumlah public figure yang lain yang terlibat, ini sepertinya kok malah dibebaskan begitu sekarang. Ya kalau memang konsisten ya semua begitu ya. Apalagi mereka seorang public figure atau influencer yang belakang ini juga disisipi oleh masifnya iklan-iklan atau promosi-promosi online. Jadi Mas ini terkait dengan integritas ya. Kalau orang nggak punya integritas, sementara bos judi online banyak uang, ya siapa saja nggak mau peduli pun tuh ya pasti terkenal lah ya, untuk menyebarkan judi online ini begitu Mas. Baik, terima kasih Profesor Jamin Ginting, ahli hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sehat selalu Prof, sampai jumpa lagi Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan belasan warga negara asing yang diduga akan diseberangkan menuju Australia dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kami punya beritanya setelah jeda.